Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudara sidang jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat hari ini. Adapun nas menjadi dasar untuk renungan kita, yaitu dari kitab Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-44. Namun saya hanya khusus pada hari ini baca ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39 saja, yaitu dengan perikop air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dengan judul sumber air hidup yang menyegarkan. Dikisahkan ada seorang perempuan bernama Nana yang diberikan tugas oleh orang tuanya untuk menjaga rumah. Karena ada urusan pekerjaan, orang tuanya harus pergi keluar kota selama 1 minggu. Nana saat itu sudah berumur 17 tahun. Sehingga ibunya tidak ragu untuk mempercayakan anaknya untuk menjaga, membersihkan rumah, dan memelihara tanaman di sekitar rumah mereka. Namun sayangnya selama orang tua Nana berada di luar kota, Nana lupa untuk menyiram tanaman. Sehingga apa yang terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada saat itu sehari sebelum kepulangan orang tuanya, Nana tersadar bahwa salah satu tugas yang diberikan orang tuanya, ia lupa mengerjakannya. Terburu-burulah ia keluar rumah dan memperhatikan tanaman di sekeliling rumah mereka. Dan pada saat itu apa yang ia lihat? Tanah dari tanaman itu terlihat kering dan pecah-pecah. Dan kemudian banyak sekali tanaman yang mulai layu dan kemudian hampir mati. Kemudian Nana segera mengambil air untuk menyiram tanah yang kering dan seluruh tanaman itu. Ketika tanah disiram air, tanah tampak sangat cepat menyerap air bagaikan seseorang yang sedang kehausan. Beberapa waktu kemudian akhirnya tanaman yang awalnya layu dan merunduk berubah terlihat menjadi lebih segar dan tegak kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita mengetahui bahwa air adalah salah satu unsur penting dalam hidup kita. Bukan hanya manusia yang membutuhkan air, tetapi hewan dan tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan air. Tanpa air hidup kita menjadi gersang. Tanpa air hidup kita menjadi kering. Tanpa air tidak ada yang namanya kehidupan. Setiap tanaman yang tidak mendapatkan air dalam tanah, maka tanaman tersebut akan menjadi layu, kering, dan mati. Demikian juga hidup manusia sangat tergantung dari yang namanya air. Karena tanpa air, Bapak, Ibu, saudara sekalian, maka kehidupan tidak akan berlangsung dengan baik. Dan pada saat hari ini, melewati firman Tuhan, salah satu hari raya yang kita lihat dalam bacaan kita hari ini pada ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Perayaan yang dimaksud adalah yaitu hari raya besar orang Yahudi, yaitu Pondok Daun, yang dilaksanakan selama 7 hari. Mereka meninggalkan tempat tinggalnya untuk menempati pondok yang mereka dirikan dari daun dan ranting kayu. Hari raya ini adalah perintah Tuhan untuk mengingat perjanjian nenek moyang mereka di padang gurun. Walaupun nenek moyang mereka yaitu umat Israel berjalan melewati padang gurun yang tandus, tetapi Tuhan tetap menyertai dan mencukupkan kehidupan mereka.
Walaupun di padang gurun tidak ada sumber air, tetapi dengan kuasanya Tuhan tetap memberikan air untuk kebutuhan umatnya. Sehingga ketika saat umat Israel merayakan Hari Raya Pondok Daun, pada pesta puncak hari raya tersebut akan diambil air dari kolam Siloam dan mereka harus membawanya ke bait Allah. Pada saat itulah Tuhan Yesus berseru kepada orang banyak, di mana Ia mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 37 sampai ayat 38. Seruan Tuhan Yesus ini hendak menjelaskan kepada mereka bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, maka aliran air hidup itu akan ada padanya. Selanjutnya dijelaskan kembali dalam ayat berikutnya, ayat 39, bahwa aliran air hidup itu sebenarnya adalah Roh Kudus yang dicurahkan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tanah melambangkan manusia rohani kita dan air melambangkan Roh Kudus. Seperti air menyegarkan tanah, yaitu fungsinya untuk menyegarkan segala sesuatu, maka aliran Roh Kudus juga menyegarkan manusia rohani kita hari ini. Seperti perjalanan umat Israel di padang gurun, sekalipun situasi padang gurun yang tidak memungkinkan mereka untuk dapat hidup, namun ada kuasa Tuhan yang menyertai perjalanan mereka. Demikian juga saudara-saudara halnya ketika kita dapat menjalani kehidupan kita sampai hari ini, bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan kita, tetapi ada kuasa Tuhan yang memampukan kita, yaitu apa? Yaitu Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Roh Kudus adalah sumber air hidup yang senantiasa menuntun kita dengan memberikan kita hikmat, memberikan kita penghiburan, memberikan kita sukacita, dan menolong kita dalam setiap persoalan hidup kita. Persoalan dan tantangan tentu kita sadari akan datang dan pergi selama kita hidup di dunia ini. Sebagai orang percaya, hendaknya kita tidak perlu khawatir, sebab Tuhan kita Yesus Kristus sudah memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita semua. Saat hidup kita hari ini terasa gersang dan kering, milikilah hubungan persekutuan yang dekat dan intim dengan Tuhan setiap hari. Maka saat itulah Roh Kudus akan senantiasa menyegarkan dan memenuhi hidup kita dan mendatangkan kekuatan serta semangat yang baru bagi kita setiap hari, sehingga kita dimampukan untuk menghadapi dan memenangkan setiap tantangan hidup kita. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa mengubahkan serta memperbaharui kehidupan kita dan kehidupan rohani kita menjadi pribadi yang kuat dan semakin bersukacita di dalam Tuhan. Kiranya melewati firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, Tuhan memberkati kita semua dan membuat kita selalu mengandalkan Roh Tuhan. Pimpinlah dan tuntunlah hidup kita hari ini dengan penyertaan Tuhan, terlebih lagi dengan Roh Kudus-Nya. Mintalah itu setiap hari. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami percaya sumber air hidup itu ada dan hanya kami bisa peroleh di dalam Tuhan. Dan kami percaya air hidup itu adalah Roh Kudus yang senantiasa memberikan kehidupan, memberikan semangat, memberikan sukacita, memberikan kami hikmat, dan menolong kami dalam setiap persoalan hidup kami. Oleh sebab itu mampukan kami Tuhan untuk setiap hari untuk menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan, sehingga dengan kami hari ini selalu hidup dekat dengan Tuhan, maka Roh Kudus Tuhan akan selalu terisi di dalam kehidupan rohani kami, sehingga dalam perjalanan hidup kami selalu sehat secara jasmani dan juga rohani. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam penyertaan-Mu. Pimpin tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk mengerjakan dan memberikan yang terbaik melewati apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini. Berkatilah kami, baik itu kami dalam pendidikan kami hari ini, dalam setiap tugas dan pekerjaan kami, dalam kami mengurus dan mengatur kehidupan rumah tangga kami, terlebih kami dalam menata
dan memperjuangkan cita-cita dan harapan kami di sepanjang hari ini. Demikian juga di sepanjang hari ke depan. Sertailah hidup kami Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan, sehingga dimanapun kami berada, kami dapat melayani Tuhan di dalam tugas kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur dan menyerah hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menyertai dan memberkati hidup kami dengan berlimpah. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas kembali kepada Bapak Ibu dan Saudara dimanapun berada. Selamat pagi. Shalom.